Newsroom, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama. Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Akhirnya Pak Jokowi menolak damai dengan Roy Panji CS di tengah situasi Pak Jokowi yang terus diserang fitnah, terus dicaci maki, dan terus diejek di berbagai forum debat, terutama soal skandal tudingan ijazah palsu yang digaungkan oleh kubu Roy Suryo CS. Pak Jokowi melakukan gugatan balik, dan di samping gugatan balik dari Pak Jokowi, kini sudah di beberapa kali konfirmasi oleh UGM soal keaslian ijazah Pak Jokowi dan uji lab forensik Polri. Itu sudah sangat-sangat cukup untuk menyatakan keabsahan ijazah Pak Jokowi, Presiden ke-7 kita. Dan barisan tukang fitnah dilaporkan oleh Pak Jokowi, serta gugatan balik dari Pak Jokowi naik sidik, dan Pak Jokowi menolak mencabut gugatan tersebut karena tentu saja Pak Jokowi murni ingin mempenjarakan barisan-barisan tukang fitnah yang membuat gaduh selama ini. Bayangkan rekan-rekan, sekelas Presiden ke-7 rumahnya didemo oleh gerombolan oknum yang tidak bertanggung jawab, mempertanyakan keabsahan ijazah dan terus mencaci maki Pak Jokowi. Sehingga sempat terjadi pula pada saat itu, saya masih ingat betul, sempat terjadi ketegangan karena mereka ini benar-benar sangat-sangat tidak membawa etika, mereka tidak benar-benar artinya mereka ini terus saja menyerang dan memfitnah Pak Jokowi. Tetapi inilah akhir dari fitnahan dan caci maki kalian, tentu saja akan berakhir di balik jeruji besi. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya InSearch. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. Dan kok pegang bukti itu? Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah, itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program InSearch kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu ini tahun kan berapa? Aneh, 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. Ya, sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch. Dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-Level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari semua tujuannya juga
tujuannya itu bukan satu orang yang komplain dengan memiliki data, tidak. Memang kompaknya timnya orangnya itu mulu gitu. Iya, orang yang tidak kapok-kapok, bahkan sebagiannya ada residivis. Sebentar. Yang tidak kapok-kapok gitu. Kalau saya aja dulu belum pernah baru dijadiin saya udah takut, makanya hati-hati ngomong. Ini bukan substansi. Makanya ada undang-undang ITE menyangkut pencemaran nama baik. Bisa dengan cara-cara, apalagi kan orang-orang yang di sini orang hukum. Bahkan saya ingatkan lagi kepada lawyer-lawyer lagi, udah. Saya kalau membacakan mereka yang ribut-ribut, jangan lagi kalian lagi tapi yang berani, makanya bertobat minta maaf aja lah. Mumpung Pak Jokowi mau memaafkan, kalau dimaafin itu selesai. Jokowi diketahui menolak mediasi damai dengan Roy Suryo, di mana penolakan itu dilakukan Jokowi setelah menerima keluarga alumni UGM atau Kagama Cirebon Raya di Solo pada Kamis 15 Mei kemarin, Tribuners. Jadi ada sebuah akun X bernama @tam878 yang menyebut kalau Kagama ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Kemudian Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagia membenarkan bahwa ada upaya mediasi dengan Jokowi, di mana juga hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan Jokowi ini berlangsung di Solo pada Kamis 15 Mei sore kemarin. Dan Heru menyebut bahwa pertemuan ini berlangsung hangat dan juga diterima baik oleh Jokowi, dan ditegaskan kalau pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi itu, salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Heru mengatakan bahwa fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang sering mengkritisi keabsahan ijazah Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Kemudian di hadapan Jokowi, Heru menegaskan kalau ketiganya tidak punya niat untuk menyerang pribadi, tapi mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Juga Heru mengatakan bahwa Kagama Cirebon ini sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Tapi dia mengaku kalau upaya mediasi ini menghadapi tantangan yang berat begitu, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya, sehingga Heru menegaskan kalau pihaknya menghormati juga keputusan dari Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum, meskipun Kagama Cirebon berharap bahwa penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Tapi Kagama juga tetap berkomitmen untuk mendorong dialog dan rekonsiliasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mediasi kami kalau menolak bukan. Mediasi kami tetap memenuhi karena itu bagian dari hukum acara sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Akan tetapi dalam mediasi tersebut kami mohon kepada mediator agar dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai. Jadi saya justru berharap agar perkara ini berlanjut, ya, berlanjut apapun konsekuensinya, karena sesuai dengan posita gugatan penggugat, dia akan membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Justru saya ingin mengetahui ijazah palsunya yang di Pak Jokowi itu yang mana, berarti kan penggugat yang tahu, ya, karena tergugat tidak pernah menggunakan ijazah palsu, sehingga sudah tepat apabila kami justru memberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan tentang ijazah palsu yang digunakan Pak Jokowi itu yang mana. Saya ingin tahu. Ya, Mas Eman, 2008 saya nulis tentang tesis saya itu status hukum presiden sebagai pelapor dan terlapor dalam perkara pidana gitu. Kita meneliti tidak satu pun pernah ada presiden di negara di dunia ini jadi tersangka, apalagi dalam perkara ecek-ecek seperti ini. Kalau mau melanggar hukum nggak dihukum jadi presiden, ada hak imunitas. Nah sekarang, kenapa Pak Roy kasusnya dilakukan penyidikan? Karena sudah dihentikan oleh kepolisian, tapi masih ngoceh, masih ribut, masih memperolok-olok segala macam, menghina. Dia nggak memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden 10 tahun. Pak Jokowi itu adalah ayah dari wakil presiden. Nah, terus legal standingnya sebagai apa? UGM aja mengatakan bahwa itu asli, nggak ada masalah. Nah, terus tadi kalau teman-teman mengatakan ini kritik nggak bisa, karena kalau di dalam lembaga kepresidenan ya, yang kita alami waktu Zainal Ma'arif menghina Pak SBY, ya, yang terjadi itu sadar itu Zainal Ma'arif, sehingga dia langsung minta maaf.
Walaupun proses dituntut percobaan gitu. Nah, saya sih sebenarnya dari awal itu saya pikir, waduh, saya ini kalau ribut dengan Mas Roy Suryo semua ini udah lewat masa-masa saya ribut gitu. Kita ingin menjadi negarawan, ketika berdebat ini nggak perlu saling teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, saling tunjuk-tunjuk. Abang, ya. Pak Roy Suryo CS yang seharusnya mulai hari ini ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini satu-satu dipanggil. Tapi tadi seorang kuasa hukum mereka, Pak Ahmad Kosinudin, mengatakan ingin dilakukan penundaan setelah 17 Agustus. Ini bagaimana nih Abang? Ya, kalau kita lihat ya kembali lagi, siapa sih yang pengecut? Kan mereka berapi-api ya, selalu mengatakan pengecut, Pak Jokowi itu pengecut. Ini biasanya kalau orang mengatakan itu, dia lebih pengecut lagi gitu. Coba bayangkan kan, di luar tuh berkoar-koar seperti luar biasa sekali. Gitu. Seakan-akan dia paling hebat, polisi pun juga dijelek-jelekan sebagai aparatur negara, sebagai lembaga negara, melebihi daripada petinggi negeri ini. Nah, ketika dipanggil, kok membuat surat untuk penundaan, kecuali kalau mereka emang ingin sakit, atau kalau sakit jiwa ya, mungkin ya. Tapi kalau nggak sakit ya, hadapilah itu dengan kesatria gitu. Ya, ini kan juga bagus ya, artinya mereka ini ya untuk memberikan evidence baru kepada penyidik misalnya ya, sebagai bahan nanti buat mereka itu mempertahankan dia punya alibinya mempertahankan argumen-argumen mereka atau quote unquote hasil ilmiah mereka ya silakan saja, tapi hadapilah dengan kesatria. Ini udah kelewatan, ini udah kebangetan. Karena wacananya kan bukan hanya teriak-teriak di TV, tapi kan udah menyerang ketentraman Pak Jokowi yang ada di Solo. Orang pernah datang berduyun-duyun ke Solo, adili Pak Jokowi. Ini lagi proses hukum, udah seperti itu. Pak ya, bukan teriak-teriak. Iya kan? Benar-benar ada nuansa kebencian di dalamnya, kan gitu. Tiba-tiba sekarang minta damai ketika sudah terpojok. Iya. Dan juga saya melihat ya, kalau memang membaca dari kiblat mereka berpikir ya, kemarin kan dia mengatakan, oh kan bukan saya yang mengupload ijazahnya itu, tapi kan dari kelompok PSI juga. Dia kan menarasikan itu Pak Jokowi mungkin seperti itu gitu kan. Tapi kan aneh kalau menarasikan seperti itu, ya kan. Nah sekarang kita juga mau tahu nih sebetulnya tujuan apa nih waktu di upload ijazah itu ke kelompoknya Roy Suryo. Kan kelompok Roy Suryo nih yang tahu menyangkut masalah adanya upload ijazah tersebut ya. Tujuannya apa gitu kan? Karena yang kita lihat bukan siapa yang mengupload dalam konteks pemberitaan rusuhnya atau raminya persoalan ini, tapi orang yang meramaikan, orang yang ikut menyebarkan, ya, gitu. Itu yang jadi concern kita, dan itu siapa? Kita nggak perlu sebutlah siapa orang-orang itu kan. Orang dari Medan datang katanya saya alumni UGM, saya juga melihat ada keanehan-keanehan dan lain sebagainya gitu kan. Nah yang paling kita sesalkan apa? Ada satu framing yang menurut saya nggak sangat elegan, ya. Dan itu harusnya dipunyai hanya pada putusan pengadilan. Kata palsu, data palsu. Ya, karena saya sebagai seorang lawyer, ya, misalnya saya menuduh orang, saya nggak boleh mengatakan palsu. Karena kalau kata palsu itu kan hasil produk putusan. Orang itu dinyatakan bersalah bahwa dia memang ijazahnya palsu. Iya. Gitu kan? Nah ini kan belum diproses saja, belum diperiksa saja belum, tapi Roy Suryo mengatakan palsu ini nggak benar. Kan itu udah nggak benar dong, begitu cara. Rasanya bukan hanya Roy Suryo, Pak. 5 orang itu memang ya katakanlah dan kawan-kawan dalam konteks digitalnya kan seperti itu. Ya. Bahkan ada yang mengaku pakar digital forensik yang ternyata juga nggak punya ijazah akademik yang jelas ya. Itu juga menjadi persoalan itu nanti kan. Dan bahkan sudah sedemikian rupa membangun fitnahan yang seolah-olah mendapat dukungan dari sekelompok masyarakat juga ya toh. Ini pembohongan publik, ini 1000% ijazah Pak Jokowi palsu. Harus segera ini diproses. Nah, ya. Malah yang perbuat 1 juta %. Iya, nah. Bukan 1000% lagi, 1 juta %. Ketika Pak Jokowi bersikap dan diproses, dan ketika mereka sudah merasa, oh iya,
salah kita ini, ternyata asli barang ini, ya kan? Nah, tiba-tiba muncullah RJ, Pak. Kalau saya berpendapat, mungkin mewakili sebagian orang di luar sana, Pak Jokowi harus tegak lurus, selesaikan di pengadilan sampai titik terakhir. Kalau saya, nah, menurut tim hukum Merah Putih, apakah Pak Jokowi akan melirik RJ ini sebagai alternatif untuk menghilangkan kegaduhan? Kalau itu yang diambil Pak Jokowi, aduh, dampaknya luar biasa nih, Pak. Kecewa orang ratusan juta ini, Pak Suhadi. Gimana, Pak? Jadi gini, saya nggak mewakili diri saya, nggak mewakili kelompok tim hukum Merah Putih, ya. Saya mewakili masyarakat, mewakili masyarakat Indonesia yang sekarang sedang bertanya-tanya, ya, bener nggak ijazahnya Pak Jokowi? Walaupun testimoni datang di mana-mana, ya, ini kan masih testimoni, ya. Produk hukumnya kan belum ada nih, betul, ya kan? Kita mau mengatakan bahwa harus ada produk hukum, ya, untuk menyatakan benar dan tidaknya ijazah tersebut, sehingga masyarakat nggak bertanya-tanya lagi gitu ya. Jadi saya nggak mengatakan kelompok saya atau kemudian saya relawan dari ini tidak. Tapi kepentingan masyarakat Indonesia yang sedang bertanya-tanya tentang kebenaran daripada produk ijazah itu tersebut, itu harus mempunyai suatu kepastian hukum. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sudah benar, gitu ya. Bukan kita terus mendukung hebohnya persoalan ini. Saya udah bilang kok, ini kalau nggak dilaporin, ini terus akan begini terus, gitu kan. Dan oke rekan-rekan, kalau saya katakan saya sangat-sangat gembira, saya sangat-sangat happy dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dengan apa yang ditempuh oleh Pak Jokowi dengan melakukan gugatan balik terhadap mereka dan menolak mediasi damai. Bukan menolak mediasinya, tetapi menolak mediasi untuk berdamai. Jadi artinya proses hukum terus berlanjut. Tadi yang saya sampaikan bahwasanya ini sudah naik sidik, dan tentu saja menurut gosip-gosip yang sudah di kalangan-kalangan tertentu itu sebenarnya sudah ada daftar nama calon kuat tersangka, calon tersangka, kemudian surat pemanggilan ataupun penahanannya pun sebenarnya katanya sudah ada rekan-rekan. Jadi ini benar-benar tinggal menunggu tanggal mainnya saja. Dan kalau saya katakan ini babak baru dari skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Bukan lagi ayo tunjukkan ijazahnya, ayo berikan ke publik, tunjukkan ke publik. Ijazah itu dokumen pribadi. Jadi Pak Jokowi tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan dokumen tersebut, dan bukti dari UGM, statement konfirmasi keterangan asli ijazah Pak Jokowi itu sudah sangat cukup. Jadi Anda juga tidak bisa seenaknya ingin melihat ijazah pejabat publik seperti Pak Jokowi. Presiden yang telah purna tugas itu kan dokumen pribadi. Misalnya saya didesak untuk menunjukkan ijazah asli saya, ya saya tidak mau karena itu dokumen saya dan memiliki hak penuh atas hal itu. Silahkan kalau mau tanya keabsahan ijazah ke universitas yang bersangkutan. Nah, itu semua sudah terpenuhi. Jadi sekarang mereka ini mungkin rekan-rekan bertanya, kok bisa sih mereka dibiarkan mencaci maki panggung debatnya seolah-olah hanya untuk mereka, yaitu karena mereka menutupi kepanikan mereka atas apa yang ditempuh oleh Pak Jokowi. Begitu saja rekan-rekan. Jadi saking paniknya mereka mencoba mencari alternatif lain, seperti salah satunya adalah mencari simpati publik. Lihat, mereka kalau debat pasti nadanya tinggi, melengking-lengking, memotong pembicaraan orang dan dibiarkan nyaris adu jotos. Itulah mereka menutupi kepanikan yang pada saat ini memang sudah tidak bisa terbantahkan. Bahkan bukti-bukti, termasuk bukti digital, tentu saja menjadi alat bukti yang sangat-sangat cukup dari tim kuasa hukum Pak Jokowi. Jadi pada saat ini kita menunggu dengan santai, kita menunggu dengan happy apa keputusan dari kepolisian, dan yang paling penting kuncinya adalah gugatan balik dari Pak Jokowi. Ketika misalnya Pak Jokowi mencabut gugatannya, sudah selesai kasus ini. Tetapi posisi pada saat ini Pak Jokowi menolak untuk mencabut gugatan, Pak Jokowi menolak untuk berdamai dengan kaum fitnah. Kali ini Pak Jokowi yang dikenal orang sabar dan pengayom pun benar-benar sudah sangat-sangat geram dan resah atas apa kelakuan kaum fitnah.